saya ngomong. Ngomong sama saya ngomong sama saya ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Suhenda, Ketua Umum LSM Gerak, menyikapi perihal permasalahan oknum Habib dan keluarganya mempersekusi Ustadz Hasan semakin panas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah demi Allah, apabila saya berbohong, tidak mengatakan Habib Rizik, Habib Cabul, dan Habib Salim Habib palsu. Demi Allah, biar mata saya dibutakan dua-dua ya Allah, dan saya punya turunan ya Allah. Kamu cium koran ini, kamu rasain nanti akibat. Saya kalau mau klarifikasi, kamu sama orang yang ngomong sama saya, habis kamu saya buat. Kenapa kamu? Ustadz apa kamu? Ngaji di mana? Kamu mondok di mana? Saya sombong, saya S2, saya filosofi usul. Tidak pernah kamu mau ngelacur, mau judi, mau mabuk. Tidak ada urusan, saya tidak pernah urus kamu. Pernah saya tanya kamu? Pernah saya urus kamu enggak? Coba saya tanya. Coba ngomong sama saya ngomong sama saya ngomong sama saya ngomong. Jangan panggil Ustaz. Sebejat-bejatnya abaib, ini satu abaib dikali 40 ulama, lebih bulan ulama. Antum tuh belajar di mana? Kamu udah anak saya tabas gebuknya aja goblok. Saya nggak ridho, kamu bilang saya Habib palsu. Udah Pak Haji, bentar dulu. Hah? Pak Haji, suka? Udah diem dulu Pak, jangan bikin rasa ada kecil. Kenapa? Antum wina Syarifah, mending antum babak belur di dunia depan di akhirat. Membenci Syarifah, kamu mau masak Sakaratul Maut, jangan harap kamu lihat surga. Nyium mau surga jangan, cari di Al-Quran. Hah? Apa kamu? Lawan saya kalau kamu berani. Kamu hina bapak saya, kamu lawan saya, bunuh saya. Hah? Saya gini-gini aja, walaupun saya suka itu sama bapak saya nggak berani bilang dia palsu apapun. Kalau anak saya datang dipotong. Apa kamu jangan pikir saya anak perempuan di sini, banyak semuanya. Pada segan sama saya, pada apa sama saya semuanya. Cuman antum doang Pak sama bapak saya kayak gini. Antum belajar di mana? Panggil orang yang ngomong, yang teman kamu ngomong. Saya bisa datang kan hadir, cuma kamu berani. Saya siram kayak gini nih Pak. Ya, Saya mau sekarang dari potongan tidak kayak insya Allah aku jalan. Ya. Dan bapak jadi keluarga bapak yang benar. Ya, Masya Allah. Allah. Lihat nanti apa kata Allah. Urusin aja istri sama anak Ya. bapak belum benar. Ya, Emang apa anak kata bapak Allah, udah ya? benar. Aku tidak doakan kamu ya, tapi lihat apa kata Allah. Bapak mau nyumpain saya, mau apain saya? Wallahi billahi ta'alahi, wallahi bilhaq. Gak bakal pernah terjadi. Karena siapa yang salah? Bapak yang salah. Bapak udah nuduh ini Habib palsu. Oke, mana? Bapak tahu memang nasabnya saya. Bapak tahu nasab saya. Bapak tahu fam saya. Ha? Masuk Pak. Masuk. Bangsat lu anjing. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Video ini saya buat setelah viralnya atau beredarnya video persekusi yang diduga dilakukan oleh konon katanya Habib Salim ya, Habib Salim Mansur beserta anaknya dan atau keluarganya. Dalam hal ini perkenalkan, nama saya Ade Irawan atau nama panggilan Ade Gerak. Saya tinggal di Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang. Ini saya tujukan video ini khusus sama Habib Salim ya, yang diduga telah mempersekusi Ustadz Hasan atau Hasanuddin. Beliau mantan MWCNU dan beliau juga sekarang menjabat sebagai Ketua Zatman NU. Ini terkait masalah
tabayun yang dilakukan oleh Habib Salim dengan Ustadz Hasan, ini saya nilai tidak berakhlak. Saya sebagai warga Subang, sebagai umat muslim juga mengecam terhadap kelakuan yang dilakukan oleh konon katanya Habib Salim. Entah beliau itu Habib atau bukan, saya tidak jadi soal. Nasabnya dari mana tidak jadi masalah. Dia mau mengaku Habib atau siapa, cuman di sini kalau benar Anda Habib, dengar nih Habib Salim. Nih saya Ade Irawan nih, sebagai warga Subang, masyarakat Subang, pribumi orang Subang, apa yang Anda lakukan terhadap persekusi terhadap Ustadz Hasan, jujur saya mengecam Anda. Karena kelakuan Anda itu tidak menggambarkan seorang habaib. Kalau memang toh Anda benar asli Habib, ya tolong dong sifat Anda, akhlak Anda. Apalagi itu terhadap anaknya yang menyiram air kepada muka Ustadz Hasan. Apa maksudnya? Berbicara akhlakul karimah seorang habaib. Banyak Habib di sini yang menggambarkan akhlakul karimah yang sangat bagus, tapi kelihatan dalam video ini Anda ini seolah-olah menganggap Islam atau umat Islam yang lain itu semuanya salah. Jujur, emang itu yang dilakukan oleh Islam? Nih, kita sebagai sesama umat muslim, kalau memang ada kesalahpahaman atau kesalahan yang perlu diklarifikasi atau perlu ditabayunkan, jelas etika tabayun itu berbicara secara musyawarah, secara baik-baik, dicari kebenarannya, kemudian cari solusinya. Jangan main hakim sendiri. Anda mempertontonkan akhlak Anda itu semacam bukan seorang habaib, kalau memang benar-benar Anda habaib. Ini Subang, Bib. Ini Subang. Subang ini damai, Subang ini indah, Subang ini kompak, gotong royong. Rakyat Subang gotong royong. Awas, ingat. Anda jangan mentang-mentang Anda pendatang lantas bisa seenaknya saja ke warga Subang. Terus terang, ini buat Habib Salim Mansur nih yang mempersekusi Ustadz Hasan. Saya terus terang nih sebagai warga Subang, umat muslim, saya tidak terima dengan apa yang Anda lakukan. Urusan keilmuan, urusan masalah pengetahuan, belum tentu Anda habaib. Kalau memang benar Anda habaib, ilmu seseorang bukan dilihat daripada hafalannya, bukan dilihat daripada pengetahuannya, tapi dilihat dari akhlakul karimahnya. Itu yang jelas. Saya sebagai sesama umat muslim terus terang mengecam terhadap apa yang Anda lakukan terhadap Ustadz Hasan. Beliau itu saya tahu persis nih. Saya pernah menjadi pimpinan beliau. Saya pernah menjadi ketua Partai Kebangkitan Kabupaten Subang, Kebangkitan Bangsa Kabupaten Subang. Beliau pernah jadi anggota saya. Saya tahu akhlakul karimahnya Ustadz Hasan. Nggak perlu seperti itu, Bib. Kalau memang Habib tidak terima dengan apa yang dilakukan, seandainya Ustadz Hasan melakukan kesalahan, Anda seharusnya ada langkah hukum. Negara kita negara hukum. Kita punya jalur yang jelas, birokrasi yang jelas. Jangan main persekusi sendiri. Ini Subang. Jangan samakan Anda dengan wilayah-wilayah lain. Terus terang, saya sebagai warga Subang, saya sebagai umat muslim, saya menentang keras dengan apa yang Anda lakukan terhadap Ustadz Hasan. Asal tahu, ketika Anda mempersekusi Ustadz Hasan, apalagi itu siapa itu anaknya, yang menyiram mukanya Ustadz Hasan memakai air, akhlak Anda itu tidak mempertontonkan akhlak seorang muslim yang baik. Jangan Anda itu mentang-mentang tahu paling ngerti terhadap Islam, tapi sebetulnya Anda lebih parah daripada non-Islam atau non-muslim. Jujur saya tidak terima apa yang dilakukan Anda, Bib. Kalau memang benar Anda Habib, entah nasabnya dari mana, saya tidak persoalkan. Anda mau mengaku Habib, sekalian mau mengaku Rasul, saya tidak jadi masalah. Itu hak Anda.
Tapi kalau seandainya Ustadz Hasan melakukan kesalahan, cara yang baik, cara yang dianjurkan oleh umat muslim itu bertabayun dengan beretika, musyawarah, cari jalan keluar, cari solusi, bukan mempersekusi. Ustadz Hasan itu lagi sakit, Bib, lagi dirawat itu. Coba kelihatan dari mukanya. Sekarang aja dia dengan kejadian yang telah dilakukan oleh Anda, dia shock. Asal tahu saja dia sekarang dirawat. Konon katanya di rumah sakit Siloam. Tapi saya belum melihat, belum ada waktu. Insya Allah saya akan secepatnya menengok Ustadz Hasan. Jadi sekali lagi pada Habib Salim Mansur yang telah melakukan persekusi, Anda datang ke Subang jauh-jauh, tolong pakai etika. Karena warga Subang itu ramah-ramah, warga Subang itu terhormat. Dengan apa yang dilakukan oleh Anda, terus terang, saya sebagai warga Subang sama dengan menginjak-injak harga diri warga Subang dan umat muslim. Saya juga sama, Bib. Orang banyak kesalahan. Saya orang yang mungkin rendah ilmu, tapi ketika melihat seperti apa yang Anda lakukan, terus terang saya tidak terima dengan apa yang dilakukan. Kalau masalah Anda ngaku saya S2 ini saya nggak peduli. Urusan keilmuan, Bib, tidak ada orang tergantung dengan usia ini. Urusan pengetahuan semuanya kembali kepada dirinya masing-masing. Dan saya peringatkan sekali lagi, kalau Anda tidak secepatnya meminta maaf, apa yang telah Anda lakukan kepada publik, wabil khusus kepada korban yaitu Ustadz Hasan, terus terang saya sebagai warga Subang, sebagai umat muslim akan melaporkan Anda kepada kepolisian. Karena Anda dianggap telah membuat suasana gaduh riuh, resah di masyarakat. Sekali lagi, saya sebagai warga Subang juga memohon kepada penegak hukum. Ini karena sudah viral, sudah masuk di YouTube juga. Tolong tegakkan supremasi hukum sesuai dengan aturannya, sesuai dengan rule-nya. Tidak ada mau dia itu Habib mau apa, kalau memang dia salah patut untuk diklarifikasi atas kesalahannya. Bila perlu ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sekian video dari saya. Mudah-mudahan Anda Habib Salim, Anda bisa menonton video saya. Dan saya katakan sekali lagi, jangan samakan wilayah lain dengan Subang. Ini Subang. Jadi di Subang, saya yakin orang Subang warganya baik-baik, ramah-ramah, dan beretika. Itu sekian klarifikasi video dari saya. Mohon, sekali lagi mohon maaf atas apa yang saya katakan. Kalau ada kesalahan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaikan sambal level 7. Oknum tersebut mencari-cari pembenaran demi sebuah video yang telah tersebar luas di seluruh jagat raya media sosial di dunia ini. Yang pertama, saya jelaskan bahwa saudara Hasan itu tidak mungkin begitu teganya saya langsung tanpa ada sebab, saya langsung memberikan pukulan yang hanya sekedar tidak ada niat untuk menampar. Namun karena permasalahan sebenarnya itu, saudara Hasan itu memberikan satu konten di dalam status media sosial yang isinya itu menyebutkan bahwa saya ini adalah murid Habib Cabul. Jadi yang dibilang Habib Cabul ini siapa, Bib? Kalau menurut saya sih, Ustadz, yang dibilang Habib Cabul ya Habib Rizik. Saya ini jadi muridnya Habib Rizik, Habib Cabul. Seyogianya pembenaran yang
dilakukan oleh oknum Habib keji tersebut sangat-sangat tidak mengurangi dan tidak menjadikan dasar hukum untuk mematahkan apa yang telah dilakukannya kepada Ustadz Hasan. Tidak mematahkan unsur pidana, tidak mematahkan unsur undang-undang IT, tidak mematahkan unsur persekusi di mata hukum. Ingat itu, karena semakin banyak pembenaran yang disampaikan oleh oknum tersebut, akan semakin terlihat kelemahannya di mata hukum. Dan akan memperlebar, memperuncing keadaan yang seakan-akan saat ini juga sudah sangat runcing dan panas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Suhenda, Ketua Umum LSM Gerak, bersama Bang Hasan alias Bang Tiger, Wakil Ketua Umum LSM Gerak, merasa prihatin atas terjadinya penganiayaan terhadap sahabat kita, kawan kita, saudara kita, yaitu Ustadz Hasan. Atas nama lembaga, kami meminta pihak yang berwajib untuk segera mengusut tuntas atas perkara ini sebelum kami mengadakan aksi atas terjadinya perihal tersebut, demi kerukunan, demi kebersamaan, demi keberlangsungan dalam keberagamaan. Untuk itu sekali lagi kami meminta kepada pihak terkait untuk segera menindaklanjuti perihal penganiayaan yang terjadi, yang dilakukan kepada saudara kita, sahabat kita, dan kawan kita, yaitu Ustadz Hasan. Terima kasih, semoga menjadi perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawal kasus dan perkara Ustadz Hasan yang dipersekusi oleh oknum Habib dan keluarganya, itu segampang kita menyedot rokok, segampang kita minum air kopi dalam seruput gelas. Karena fakta hukum yang ada saat ini adalah pembuktian, dan pembuktian tersebut sangat-sangat jelas sudah terlihat dan sudah sangat dipahami oleh pihak penegak hukum. Itulah, apalagi seakan-akan oknum tersebut mendapat sebuah spirit dengan adanya rekan kita dari channel sebelah, channel YouTube, yang masuk ke ranah oknum tersebut untuk klarifikasi. Itu seyogyanya malah membuka aib sendiri dan membuka kelemahan sendiri, melebarkan semua perkara yang terjadi terhadap pihak-pihak lain.
Frame demi frame kita akan buka apa yang telah disampaikan di dalam video yang tersebar luas di masyarakat. Kita kupas frame demi frame. Ustadz tersebut datang ke rumahnya dalam keadaan sakit. Seyogianya, kalau seandainya ada permasalahan, tunggulah si Ustadz Hasan tersebut dalam keadaan sehat. Tapi apa yang terjadi? Dengan gagahnya, dengan powernya, dengan S2-nya, dengan kealimannya, dari keluarga tersebut memberondong. Demi Allah, biar mata saya dibukakan dua-dua ya Allah, dan saya punya turunan ya Allah. Kamu cium koran ini, kamu rasain nanti akibat. Saya kalau mau klarifikasi kamu sama orang yang ngomong sama saya, habis kamu saya buat. Kenapa kamu? Ustadz apa kamu? Ngaji di mana? Kamu mondok di mana? Saya sombong, saya S2, saya filosofi usul. Tidak pernah saya. Kamu mau melacur, mau judi, mau mabuk. Tidak ada urusan, saya nggak pernah urus kamu. Pernah saya tanya kamu? Pernah saya urus kamu nggak? Coba saya tanya. Coba ngomong sama saya, ngomong sama saya, ngomong sama saya, ngomong. Jangan panggil Ustaz. Sebejat-bejatnya abaib, ini satu abaib dikali 40 ulama lebih bukan ulama. Antum tuh belajar di mana? Kamu udah anak saya tabas nilainya goblok. Ustadz Hasan seakan tak berdaya, dalam keadaan lemah, orang sakit, pikirannya juga akan ikut sakit. Camkan itu. Satu, itu merupakan bagian dari persekusi. Asal, bagian polisi, bagian penegak hukum yang menerapkan. Selanjutnya, menyumpahi seorang Ustadz Hasan. Dia dengan luar biasa diberikan Al-Quran untuk bersumpah dengan dan atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah demi Allah, apabila saya berbohong, tidak mengatakan Habib Rizik, Habib Gaul, Habib Cabul, dan Habib Salim, Habib palsu. Demi Allah, biar mata saya dibutakan dua-dua ya Allah, dan saya punya turunan ya Allah. Kamu cium koran ini, kamu rasain nanti akibat. Kalau seandainya mau tabayun, jangan ada jebakan seperti itu. Kenapa Anda memperlihatkan pembuktian tersebut kepada orang-orang yang ada di sana, termasuk kepada pemerintah desa yang hadir di sana, yang tercakup di dalam sana? Ada kepala desa, ada BPD. Kalau Anda punya pemikiran jernih dan punya pemikiran adab Islam, tabayun itu bagaimana? Jangan langsung sumpah menyumpah serapah. Nggak bakal kena, nggak bakal kena, Pak Ustadz, tenang. Bisa terjadi hal ini akan makin buruk terhadap oknum Habib tersebut dan keluarganya. Percaya itu. Karena Anda Ustadz itu dijebak. Bukannya ingin tabayun, bukannya ingin berbaik-baik. Kalau seandainya hal tersebut
Anda benar ingin tabayun, perlihatkan dong. Tetapi sejujurnya, memang Ustadz Hasan tidak pernah membuat statement sendiri di media sosialnya, di wadah media sosialnya, bahwa Habib Rizik itu merupakan Habib cabul. Itu tidak pernah. Konten komunikasi dengan pihak yang lain. Nih, ini sudah masukin jebakan Batman Anda. Dan itu akan menjadi bumerang terhadap diri Anda sendiri. Unsur kesengajaan menjebaknya sudah ada. Bukan mau tabayun, bukan mau baik-baik kalau seperti itu. Saya Ahmad Suhenda SPD, Ketua LSM Gerak, yang tidak tahu alif bingkeng-bingkeng saja, mengerti akan hal itu, Bib. Dan jangan lupa, betul kata pembina LSM Gerak, Ade Irawan, bahwa Subang itu kompak, Subang itu baik, Subang itu selalu mengedepankan makna Siliwangi, silih asah, silih asih, silih asuh, dan silih wawangian. Tetapi kenapa Anda tidak punya makna tersebut terdapat di dalam hati? Jangankan dulu ke Islamnya, ke kemanusiaannya itu aja. Kalau tidak ada unsur jebakan, tidak akan mungkin seperti itu. Saya mau ke masjid dulu, mau wudhu. Tetapi setelah itu Ustadz Hasan pergi. Anda memperlihatkan hal tersebut. Sementara di dalam konten tersebut, di dalam media tersebut, nama itu bukan nama Anda. Bisa jadi itu jebakan Anda. Tuh. Selanjutnya, Anda tidak pernah mau mencari-cari, mau menodai, mau membuat sakit hati para ulama, para kiai, para ajengan. Kata siapa, Bib? Jelas-jelas di situ udah ada, premnya itu udah ada. Kalau mau dibuka, dikupas nih. Kenapa kamu? Ustadz apa kamu? Ngaji di mana? Kamu mondok di mana? Apa yang terjadi? Anda bilang, Ustadz apa kamu? Ngaji di mana kamu? Mondok di mana kamu? Apa itu tidak mencederai? Di mana Ustadz pernah mondok? Di mana Ustadz pernah ngaji? Itu melecehkan, Bib. Melecehkan tempat di mana Ustadz menuntut ilmu. Dan alhamdulillah, bagian dari pengurus Ponpes Al-Hikamu Salafiyah Cipulus, kita sudah koordinasi, sangat-sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Habib. Kalau benar itu saudara itu Habib, Pak, jelas kan, sudah terlihat. Selanjutnya, kupas-kupasan. Saya dengan kesadaran sendiri mengklarifikasi ini agar tidak ada sesuatu hal yang membuat resah dan gaduh lagi terhadap warga Nahdlin, warga Muslim Indonesia, dan
yang lainnya. Apa itu? Dengan terjadi Anda mengklarifikasi lagi, datang sebuah channel YouTube ke sana, itu membuka lagi, Bib. Membuka perang semakin terbuka. Ya, di mana akhlakul karimahnya? Saya sekali lagi ngaji hanya ngedapang, Bib, tapi etika dan estetika, adab masih tetap bisa dikedepankan. Saya can hideng, Bib, masih gondrong, masih mampu menghargai setiap apa yang dilakukan orang walaupun ada dalam salah. Kalau memang benar hal itu menodai Anda, kenapa tidak dilaporkan? Hah? Kenapa tidak dilaporkan? Ini negara hukum, Bib. Ini negara hukum. Siapapun yang melanggar hukum akan ditindak oleh pihak penegak hukum. Tenang, Bib. Kita ngopi dulu. Anda katakan di dalam klarifikasi, saya tidak ingin menyakiti Ustadz Hasan. Saya sombong, saya S2, saya filosofi usul. Tidak pernah kamu mau melacur, mau judi, mau mabuk. Tidak ada urusan, saya tidak pernah urus kamu. Pernah saya tanya kamu? Pernah saya urus kamu enggak? Coba saya tanya. Coba ngomong sama saya, ngomong sama saya, ngomong sama saya, ngomong. Jangan pakai Ustaz. Ustaz bejat-bejatnya abaib, ini satu abaib dikali 40 ulama, lebih bukan ulama. Antum tuh belajar di mana? Kamu enggak anak saya tabas nilainya goblok. Apa yang dilakukan di dalam video tersebut, Bib? Anda emosionalnya hampir 360 derajat. Bagaikan gunung merbabu meletus. Emosional Anda tidak tertahan. Apa bisa seperti itu? Apalagi itu yang perempuan, entah siapa itu namanya, entah siapa itu orangnya, adabnya di mana? Menyiramkan air kepada Ustadz Hasan yang sudah dipersekusi oleh keluarga Anda. Dengan sendirinya Anda memvideo, dengan sendirinya Anda menyebarluaskannya. Apa itu tidak melanggar hukum, Bib? Jelas itu, Bib, melanggar hukum. Itu kena, Bib. Biarkan penegak hukum yang akan menerapkan pasalnya. Dan kami akan senantiasa mengawal demi tegaknya hukum di Republik ini kepada siapapun. Walaupun Anda Habib umpamanya, tetap kita akan dorong. Saya bagian satu alma mater dengan Ustadz Hasan. Saya bagian warga Nahdliyin di Kabupaten Subang. Saya bagian warga masyarakat Kabupaten Subang merasa terhina oleh sikap dan perilaku Anda, Bib, yang tidak mencerminkan kehabiban. Begitupun juga dengan keluarganya. Tenang, Bib. Baru beberapa pasal tuh yang bisa diterapkan. Ada lagi, dibuka lagi semakin banyak, Bib. Tenang, ya. Kami keluarga besar LSM Gerak senantiasa mendorong, senantiasa mengawal atas hal ini.
terhadap pihak penegak hukum. Hanya segini kan? Kata siapa, Bib? Sandal Anda itu keras kena. Apa di sana Anda tidak melecehkan simbol pemerintahan? Kamu mau ngelacur, mau judi, mau mabuk. Pernah ada urusan, saya nggak pernah urus kamu. Pernah saya tanya kamu? Pernah saya urus kamu nggak? Coba saya tanya. Coba ngomong sama saya, ngomong sama saya, ngomong sama saya, ngomong. Jangan panggil Ustaz. Sebejat-bejatnya abaib, ini satu abaib dikali 40 ulama, lebih puluhan ulama. Antum tuh belajar di mana? Kamu udah anak saya tabas penyelesaian goblok. Saya nggak ridho, kamu bilang saya habis palsu. Udah Pak Haji, bentar dulu. Hah? Pak Haji, suka? Udah diem dulu Pak, jangan bikin saya anak kecil. Kenapa? Antum Wina Syarifah mending antum babak belur di dunia depan di akhirat. Membenci Syarifah, kamu mau masak Salatul Maut, jangan harap kamu lihat surga. Nyum mau surga jangan, cari di Al-Quran. Hah? Apa kamu? Lawan saya kalau kamu berani. Kamu hina bapak saya, kamu lawan saya, bunuh saya. Hah? Saya gini-gini aja, walaupun saya suka itu sama bapak saya nggak berani bilang dia palsu apapun. Kalau anak saya datang dipotong. Apa kamu jangan pikir saya anak perempuan di sini, banyak semuanya. Pada segan sama saya, pada apa sama saya semuanya. Cuman antum doang Pak sama bapak saya kayak gini. Sangat jelas Anda telah melecehkan simbol pemerintahan. Di situ ada kepala desa, Anda tidak menghargai kepala desa. Menjadikan kepala desa menjadi bingung karena semua warganya. Untung kepala desanya baik. Kalau masih Chan Hideng kayak saya, apa yang terjadi? Meja hancur tuh, Bib. Minimal meja lah. Dan untungnya Ustadz Hasan sedang sakit. Kalau seandainya Ustadz Hasan dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan normal, apa yang terjadi, Bib? Kalau sama-sama ikut melayani emosional Habib, emosional keluarga Habib, luar biasa, luar biasa. Mencari pembenaran, terus mencari pembenaran. Tetapi fakta hukum telah jelas, itu di videonya. Kami tidak akan segan-segan, walaupun saat ini Ustadz Hasan telah menguasakan semua perkara tersebut kepada salah satu lawyer, kepada salah satu lembaga bantuan hukum. Kita warga masyarakat Subang akan terus mengawal sampai sejauh mana penegakan hukum terjadi, penegakan hukum ditegakkan demi keadilan yang berketuhanan itu. Prem demi prem akan saya buka terus, akan kupas terus. Tabayun katanya ya, tapi tidak mencerminkan adab dan etika orang muslim. Banyak di konten saya juga netizen yang non muslim memberikan sebuah tanggapan yang notabene tanggapan tersebut sangat menyakitkan terhadap orang muslim karena kelakuan dan tingkah Anda sendiri dan keluarga Anda yang tidak mencerminkan muslim sejati mencari pembenaran untuk kebenaran. Isi dalam video itu sangat mustahil, Bib, karena penegakan akan segera dilakukan, terutama persekusi yang dilakukan oleh keluarga Anda dengan unsur sengaja.
Kenapa saya katakan ini unsur sengaja? Dikarenakan posisinya Anda merekam sendiri, Anda dengan keluarga Anda merekam sendiri dan disebarkan pada publik, dihina, dicaci, dimaki. Anda tidak menganggap Ustadz Hasan itu sebagai manusia. Habib katakan, kita sudah berpelukan, kita sudah apa? Itu karena intimidasi, Mib. Habib perlu mengetahui syarat terjadinya kesepakatan perdamaian dalam kedua belah pihak harus sehat lahir dan batin. Apakah Ustadz Hasan sehat? Tidak, Bib. Dan itu tidak sah menurut hukum. Memalukan dan memilukan. Saya awal sebatas mendorong bagaimana caranya penegakan hukum bisa ditegakkan atas apa yang terjadi dan dilakukan oleh Habib dan keluarga. Tetapi saat ini saya akan buka frame demi frame. Dan maksud dan tujuan Anda apa? Sampai menyumpahi keluarganya Ustadz Hasan yang tidak punya dosa di dalam hal ini, apalagi anak turunannya. Demi Allah, biar mata saya dibutakan dua-dua ya Allah. Dan saya punya turunan ya Allah. Kamu cium Quran ini. Kamu rasain nanti akibat. Anda sudah membuka perang terbuka. Saat ini umpamanya masih bisa menghargai Habib. Suatu saat nanti bagaimana itu anaknya? Bagaimana itu cucunya? Apa tidak akan terluka kalau melihat video-video ini yang Anda sebar luaskan itu? Sangat terluka, Bib. Dan hukum belum tentu bisa menjaganya hal tersebut. Karena pemikiran orang dalam satu darah pun berbeda, Bib. Apakah akan mengikuti dalam pernyataan tersebut? Apakah akan mengikuti semua yang Habib mau? Tidak, Bib. Semoga video ini bisa ditonton oleh Habib. Dan coba saya akan tag agar bisa ditonton oleh Habib. Saya orang yang sangat mencintai Habibullah, sangat mencintai ulama, sangat mencintai ustadz, kiai dan ajengan. Karena itu merupakan panutan saya. Tetapi diantaranya Habib bukan dari bagian yang saya panuti. Apa tidak merasakan Habib akan anak-anak yang merasa sakit hati, yang merasa ikut sakit karena tidak bisa diajarkan mengaji oleh Ustadz Hasan, yang awalnya udah agak mending, tetapi setelah terjadi video yang Habib sebarkan, diduga oleh Habib disebarkan dan atau keluarga, semakin drop sampai dirawat mulai dari PPN sampai Siloam. Dan saat ini warga masyarakat Subang merasa gaduh, merasa ikut sakit. Di mana-mana deklarasi terjadi, di mana-mana. Dan hari ini pun ada kelompok masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa menuntut keadilan ini. Selamat siang kepada seluruh warga Subang, kepada pejabat Pemda Subang, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Subang. Perkenalkan kami masyarakat Subang bernyanyi yang terdiri dari berbagai macam
organisasi, massa, dan LSM yang ada di Kabupaten Subang, sengaja kita tidak mengerahkan pasukan, hanya para ketua saja yang ada di sini, semata-mata demi mensukseskan program pemerintah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan COVID di Kabupaten Subang. Bahwa perlu diketahui, kehadiran kami di sini, para ketua OKP, Ormas, dan LSM di Pemda Subang adalah untuk menyampaikan aspirasi masing-masing ketua Ormas dan LSM yang mewakili masyarakat yang ada di Kabupaten Subang dengan segala kegelisahan yang ada. Saya diantaranya mewakili santri yang ada di Kabupaten Subang dalam hal ini mengkritisi Bupati Subang sebagai panglima santri di Kabupaten Subang yang tidak peka terhadap persoalan santri di Kabupaten Subang. Di antaranya yaitu telah terjadinya persekusi terhadap santri dan guru santri di Kabupaten Subang oleh oknum Habib yang telah viral hingga ke Nusantara. Hingga detik ini, Bupati Subang sebagai panglima santri Kabupaten Subang belum menyampaikan sifat empatinya, rasa simpatinya kepada Ustadz Hasan sebagai salah satu santri dan guru santri yang ada di Kabupaten Subang. Itu menandakan bahwa Bupati Subang tidak amanah terhadap jabatannya sebagai panglima santri di Kabupaten Subang. Kami mendesak kepada panglima santri Kabupaten Subang Haji Muhammad untuk segera melakukan pendampingan hukum, melakukan advokasi hukum terhadap anak buahnya, yaitu santri Ustadz Hasan yang telah mengalami persekusi oleh oknum Habaib. Permintaan maaf saja bagi kami kalangan santri tidak cukup, karena itu sudah menyakiti hati para santri yang ada di Kabupaten Subang. Oleh karena itu, sebagai panglima santri, wajib hukumnya membela santri, betul kawan? Jika Haji Muhammad sebagai panglima santri tidak mampu berbuat dan berpihak kepada para santri, lebih baik mundur dari jabatan panglima santri. Betul? Tidak ada gunanya kita punya bupati sebagai panglima santri, tetapi ketika ada santri yang dianiaya, tidak memberikan rasa simpati, tidak memberikan rasa empati, tidak memberikan bantuan hukum dan sebagainya. Jadi buat apa? Karena siapa itu? Itu karena ulah Habib dan keluarga yang tidak mencerminkan Muslim sejati, yang sangat melecehkan orang Subang, yang sangat melecehkan Islam itu sendiri. Inilah adab di mana, etika di mana. Katanya S2. Tapi mana? Saat ini saya ada untuk Ustadz Hasan, untuk Islam, untuk Nahdilin. Walaupun tidak ada di dalam bagian kuasa hukum, akan terus saya mendorong penegakan hukum yang terjadi. Penegakan hukum terhadap oknum Habib yang mempersekusi Ustadz Hasan dan pemukulan terhadap Ustadz Hasan, serta melakukan tindak pidana lain terhadap Ustadz Hasan. Terima kasih, semoga menjadi perhatian. Kami meminta atas nama keluarga besar LSM Gerak teruntuk penegak hukum di Republik ini untuk segera menegakkan hukum demi keadilan. Proses bila perlu penjarakan, termasuk keluarganya. Demi apa? Demi tidak terjadi lagi persekusi dilakukan kepada orang yang lemah di negeri tercinta kita ini. Saya sangat percaya kepada pihak kepolisian Republik Indonesia untuk menegakkan keadilan yang seadil-adilnya.
menyinggung sedikit waktu di zaman Kapolri Jenderal Tito Karnavian, persekusi adalah menjadi prioritas penanganan di negeri ini. Semoga hal ini terus bisa dilakukan sampai saat ini. Kami percaya terhadap Bapak Kapolri, terhadap unsur Kepolisian Republik Indonesia di bawah naungan Polda Jabar, di bawah naungan Polres Subang. Kejadian ini akan segera ditegakkan demi keadilan, akan segera diproses demi keadilan. Kita tidak melebar ke hal yang lain. Konten yang ada isi itu yang menjadikan bukti untuk menjerat oknum Habib yang telah mempersekusi dan telah memukul Ustadz Hasan. Terima kasih. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.